Halo semua, perkenalkan nama saya Ridho Primasiaan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian arsitektur mikroprosesor secara umum. Di sini ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah bagian utama yang melakukan proses pengolahan data dan menjalankan instruksi. Di dalam CPU terdapat ada ALU Arithmetic Logic Unit. ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan berfungsi juga untuk logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Contoh, jika mikroprosesor diperintahkan menghitung 10 tambah 5, maka operasi tersebut dilakukan oleh ALU. Baru di dalamnya ada register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara yang sangat cepat di dalam CPU. Fungsinya untuk menyimpan data yang sedang diproses, hasil sementara perhitungan, alamat atau instruksi tertentu. Sederhananya, register seperti meja kerja CPU untuk menaruh data yang sedang digunakan. Selanjutnya di dalam CPU ada control unit. Control unit berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses kerja CPU. Tugasnya yaitu mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, mengatur ALU dan register agar melakukan operasi yang sesuai, mengatur perpindahan data. Dan ada clock. Clock menghasilkan sinyal detak pulsa yang mengatur waktu kerja mikroprosesor. Fungsinya agar setiap bagian bekerja secara teratur dan sinkron. Contoh sederhananya, clock seperti ketukan yang menentukan kapan CPU mengambil instruksi, merespon data, dan menyimpan hasil. Kita selanjutnya masuk ke sistem bus. Fungsi sistem bus pada mikroprosesor. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat lainnya. Pada gambar tersebut bisa kita lihat terdapat address bus. Address bus digunakan untuk mengirim alamat lokasi memori yang ingin diakses CPU. Contohnya, CPU ingin mengambil data dari alamat memori tertentu. Alamat tersebut dikirim melalui address bus. Biasanya bersifat satu arah dari CPU menuju memori perangkat. Selanjutnya ada data bus. Data bus digunakan untuk mengirim dan menerima data antar CPU, memori, dan perangkat input-output. Berbeda dengan address bus, data bus umumnya dua arah. Selanjutnya ada control bus. Control bus membawa sinyal kendali untuk mengatur proses komunikasi. Contohnya read, write, interrupt, sinyal kontrol lainnya. Sederhananya, address bus alamatnya di mana, isinya. Data bus datanya apa. Control bus harus melakukan apa. Selanjutnya ada memori eksternal, yaitu RAM. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program sedang berjalan. Disebut eksternal karena pada arsitektur mikroprosesor yang ditunjukkan, RAM berada di luar chip CPU. Selanjutnya ada memori eksternal atau ROM flash. Digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang akan dijalankan oleh mikroprosesor. Disebut eksternal karena memori tersebut berada di luar chip CPU. Selanjutnya ada perangkat input-output. Itu berfungsi sebagai penghubung mikroprosesor dengan perangkat luar. Contohnya keyboard sebagai input, sensor sebagai input, LED sebagai output, display sebagai output. Baru ada peripheral. Peripheral adalah perangkat pendukung yang membantu proses kerja sistem. Contohnya timer, counter, DMA, interrupt controller. Jadi pada mikroprosesor, banyak komponen tersebut biasanya membutuhkan komponen tambahan di luar chip CPU. Dan di sini bisa kita simpulkan fungsi dari bagian mikrokontroler. Yang pertama ada CPU. Fungsi sama secara umum yaitu menjalankan instruksi dan mengolah data. CPU terdiri dari ALU, register, dan control unit. ALU berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Contohnya, Sensor memberikan nilai, CPU mengolah nilai tersebut, lalu melakukan perhitungan yang diperlukan.
Selanjutnya register. Register berfungsi sebagai penyimpan data sementara yang digunakan CPU saat menjalankan program. Dan control unit berfungsi mengatur urutan dan jalannya instruksi serta mengendalikan hubungan antara CPU, memori, dan peripheral. Di sini inilah tadi nampak perbedaannya. Di dalam microcontroller langsung terdapat memori dan EEPROM, sedangkan di mikroprosesor dia di luar chip CPU. Nah, kita masuk lagi ke memori microcontroller. Memori program atau ROM flash berfungsi menyimpan program yang akan dijalankan microcontroller. Contohnya pada Arduino, program yang kita buat akan disimpan di memori program. Selanjutnya memori data atau RAM berfungsi menyimpan data sementara ketika program sedang berjalan. Contohnya nilai sensor, variabel, hasil perhitungan sementara. Lanjut EEPROM. EEPROM digunakan untuk menyimpan data yang tetap tersimpan walaupun listrik dimatikan. Contohnya penyimpanannya adalah pengaturan, nilai konfigurasi, data tertentu yang perlu dipertahankan. Kita masuk ke internal bus. Internal bus adalah jalur komunikasi di dalam microcontroller yang menghubungkan CPU, memori, dan berbagai peripheral. Melalui jalur ini, data dan sinyal kontrol dapat berpindah antara CPU, RAM, flash, GPIO, timer, ADC, komunikasi serial, interrupt controller. Perbedaan penting pada microcontroller, banyak komponen tersebut berada di dalam satu chip, sehingga komunikasinya dapat dilakukan melalui internal bus. Peripheral microcontroller. Yang pertama ada port input output atau GPIO. GPIO adalah pin yang digunakan untuk menerima input atau memberikan output ke dunia luar. Contohnya tombol sebagai input, sensor sebagai input, LED-nya sebagai output, relay sebagai output. Contoh sederhananya, Arduino membaca tombol melalui GPIO, sedangkan LED melalui GPIO lainnya. Kita masuk ke timer atau counter. Ini digunakan untuk menghitung waktu atau menghitung kejadian atau menghitung pulsa. Contohnya membuatkan delay, menghasilkan sinyal PWM, menghitung jumlah pulsa, mengukur waktu suatu kejadian. Nah, sedangkan ADC atau analog to digital converter berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses CPU. Contohnya sensor menghasilkan tegangan 2,5 volt. ADC mengubah menjadi nilai digital dan CPU membaca dan mengolah nilai tersebut. Ini sangat penting untuk membaca sensor analog. Selanjutnya masuk ke komunikasi serial. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk bertukar data dengan perangkat lain. Contohnya UART untuk komunikasi serial sederhana, sedangkan SPI komunikasi cepat dengan sensor atau display dan perangkat lain. Dan I2C komunikasi dengan beberapa perangkat menggunakan jalur komunikasi yang relatif sedikit. Selanjutnya interrupt controller. Interrupt controller berfungsi menangani permintaan perhatian dari perangkat atau kejadian tertentu kepada CPU. Contoh, tombol ditekan, terjadi interrupt, masuk ke CPU, segera menangani kejadian tersebut. Jadi CPU tidak harus terus-menerus mengecek semua perangkat. Selanjutnya masuk ke pin input output. Ini merupakan koneksi PC antara microcontroller dengan perangkat di luar chip. Melalui pin tersebut, microcontroller dapat terhubung dengan sensor, LED, motor, relay, tombol, display, modul komunikasi. Nah, dari penjelasan saya yang pertama dan yang kedua ini, kita bisa simpulkan perbedaan arsitektur mikroprosesor dan microcontroller. Perbedaannya adalah yang pertama, mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU, sedangkan microcontroller berisi CPU, memori, dan peripheral terintegrasi dalam satu chip. Mikroprosesor memiliki RAM dan ROM flash biasanya berada di luar chip, sedangkan microcontroller RAM dan flashnya umumnya berada di luar chip. Mikroprosesor input dan output dan peripheral biasanya membutuhkan komponen tambahan, sedangkan microcontroller, GPIO, timer, ADC, komunikasi, interrupt, dan lain-lain sudah tersedia dalam chip. Microcontroller membutuhkan lebih banyak komponen eksternal, sedangkan mikroprosesor membutuhkan lebih banyak komponen eksternal, sedangkan microcontroller membutuhkan lebih sedikit komponen eksternal.
Mikroprosesor sistem relatif lebih besar dan kompleks, sedangkan mikrokontroler sistem lebih ringkas dan sederhana. Mikroprosesor cocok untuk komputer dan sistem komputasi yang kompleks dan penggunaan visi dan sistem komputasi, sedangkan mikrokontroler cocok untuk sistem embedded atau kendali. Contoh penggunaan Arduino, sistem kontrol elektronik dan otomasi. Berikut kesimpulan dari saya dan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.